Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Indriani, kelas 1A, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam di Azerbaijan. Republik atau negara Azerbaijan merupakan sebuah negara yang secara geografis terletak pada daerah Kaukasus, Selatan, pada bagian daratan, dan terletak pada Laut Kaspia pada bagian lautan. Azerbaijan sendiri memiliki luas sebesar 86.600 km². Selain itu, mereka juga memiliki garis pantai sejauh 713 km. Hal ini kemudian membuat Azerbaijan sebagai salah satu negara yang penting dalam dinamika ekonomi internasional. Negara ini juga bersampingan dengan negara-negara besar seperti negara Iran dan Turki yang berada di sebelah selatan Azerbaijan, lalu Rusia di sebelah utara, lalu Georgia pada barat laut, serta ada Armenia di bagian barat negara. Azerbaijan juga merupakan negeri yang tidak begitu besar sebenarnya. Wilayahnya ini dimukimi wakil-wakil puluhan bangsa dan suku bangsa. Mayoritasnya juga adalah bangsa-bangsa asli minor, yang sukunya itu suku minor yang dikenal sebagai suku-suku bangsa rumpun Shadag, dan merupakan belahan etnik negara yang bersejarah di Albania, Kaukasia. Nah, salah satu suku bangsa minor itu adalah penduduk desa Khinalik yang terletak di lereng timur laut Banjaran Kaukasia yang utama pada ketinggian 2.300 meter di antara permukaan laut dan dikelilingi pegunungan-pegunungan Shadag dan Tufadag. Lalu ada Nagorno dan Karabakh juga. Di sini merupakan wilayah di Kaukasus Selatan yang ada di Azerbaijan sendiri. Meskipun 95% dari populasi Nagorno dan Karabakh ini adalah etnis Armenia, tetapi secara internasional wilayah ini diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, dan juga kedua negara dimasukkan ke Uni Soviet. Islam masuk ke negara Azerbaijan pada abad ke-7 tahun 624. Kejayaan di Azerbaijan semakin terasa ketika dinasti Safavid ada di Azerbaijan pada abad ke-15. Tetapi pada saat itu Syah atau Raja pertama Safavid, Syah Ismail I, yang berkuasa pada tahun 1486 sampai 1524, mendeklarasikan paham Syiah Islam sebagai agama resmi negara, meskipun mayoritas penganut Islam di sana sebenarnya adalah Sunni di Azerbaijan ini. Dan hal ini yang menyebabkan perbincangan ketidaksenangan pemerintah Turki yang menganut paham Sunni. Pada akhir abad ke-19, penganut paham Syiah terlanjur sudah menjadi mayoritas di Azerbaijan. Para penganut Syiah maupun Sunni akhirnya setuju untuk menjunjung persatuan nasionalisme sebagai perang di Azerbaijan. Nah, lalu dalam keterangan beberapa sumber yang saya dapat, bahwa Islam di Azerbaijan ini dipeluk oleh 90% yang disebutkan sebagai negara tidak otomatis mengadopsi Islam Azerbaijan ini. Nah, yang uniknya di sini bahwa Azerbaijan sendiri telah membentuk identitas yang unik sebagai Islam di Azerbaijan, yaitu berdamainya kelompok Syiah dan kelompok Sunni. Namun di Azerbaijan juga dapat dikatakan alasan diterimanya Islam di Turki di negara tersebut
meskipun tetap Syiah yang menjadi atau yang mendominan yang menjadi kelompok mayoritas dalam Islam di Azerbaijan. Nah, Islam Syiah menjadi agama resmi negara pada masa pemerintahan Raja Shah Ismail I. Faktor ini bisa disebut juga sebagai faktor politik agar menciptakan kondisi untuk berkembangnya pemisahan antara Islam Syiah dari dunia Islam Sunni dan memperkuat karakteristik nasional dalam agama. Dan disebutkan juga mengapa bisa menganut sistem Syiah, karena di kota Ardabil yang terdapat di Azerbaijan sendiri, di sana terdapat kerajaan Safawi yang menganut sistem Syiah. Jejak peradaban yang pertama di Azerbaijan adalah Baku, yang menjadi kota budaya Islam di Azerbaijan. Baku di sini merupakan sebagai ibu kota dari Azerbaijan, kota yang berukuran 2.200 km kuadrat. Ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika Azerbaijan, baik secara politik maupun ekonomi untuk sumber daya alamnya sendiri. Azerbaijan juga memiliki kekayaan alam seperti gas dan minyak bumi hingga aluminium. Lalu yang kedua adalah jejaknya, yaitu Masjid Jami Shamakhi, merupakan masjid terkuno dan terbesar di Azerbaijan. Menurut riwayat, masjid ini didirikan pada abad ke-8 Masehi. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Panglima Perang Arab yang terkenal, yaitu Maslama bin Abdul Malik, saudara dari Khalifah dinasti Umayyah Walid I di Kaukasia dan Dagestan. Pada tahun 705 sampai 715, pada saat Shamakhi dipilihnya sebagai pusat pemerintahan di kawasan tersebut, Masjid Jami Shamakhi yang didirikan pada tahun 1260 merupakan salah satu bangunan peribadatan yang terbesar di kawasan Kaukasia yang disebut juga sebagai sebuah distrik di Azerbaijan. Nah, yang memiliki sejarah panjang perkembangan Islam. Masjid ini menjadi pusat berkumpulnya umat Islam pada pelaksanaan sholat Jumat dan juga merupakan salah satu masjid yang peninggalan Bani Umayyah I ketika dinasti ini menguasai sebagian besar wilayah Kaukasus dan Dagestan. Masjid Jami Shamakhi itu dibangun pada 743 sampai 744 Masehi. Beberapa penelitian mengungkapkan masjid ini merupakan bukti monumental kedaulatan Islam dinasti Umayyah I yang telah mencapai kawasan Kaukasus di Azerbaijan. Tokoh yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, ulama dari Azerbaijan dan juga merupakan menyebarkan di tanah air. Juga dikenal sebagai Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang diyakini merupakan wali tertua dari Wali Songo. Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam penyebaran agama Islam di Gresik tahun 1404 sampai 1419. Syekh Maulana Malik Ibrahim tanpa dengan memaksa mereka untuk masuk agama Islam, yaitu dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh beliau, yaitu strategi yang pertama, strategi pendidikan, sarana religius, dan sarana ekonomi. Yang kedua yaitu tokoh Syukh Paskhazades merupakan pemimpin spiritual umat Islam di Azerbaijan dan Kaukasus, menjadi anggota Majelis Hukama Al-Muslimin atau MHM. Syukh Paskhazades juga pemegang kepresidenan dan keanggotaan beberapa badan, termasuk Kepala Administrasi Muslim Kaukasus, Sekretaris Jenderal Pusat Internasional Baku untuk kerjasama dan peradaban antar agama. Lalu
ketua bersama Dewan Antaragama Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, dan ketua Dewan Penasihat Pemimpin Agama Muslim Persemakmuran Bangsa-Bangsa Independen, dan ketua Dewan Keagamaan Tertinggi Rakyat Kaukasus. Lalu sebagai pemimpin komunitas muslim utama di Azerbaijan, ia melakukan upaya khusus untuk mempromosikan dialog antar agama, toleransi, dan multikulturalisme di masyarakat di Azerbaijan dan di seluruh dunia juga. Lalu selanjutnya di organisasi yang ada di Azerbaijan adalah yang pertama Fatayat Nahdlatul Ulama NU. Fatayat NU di Azerbaijan merupakan organisasi kemasyarakatan yang bernafaskan sendi Islam pertama di Azerbaijan. Perempuan memiliki peran penting selain memiliki karakteristik proaktif, kreatif, progresif, inovatif, dan lainnya. Perempuan juga harus memiliki iman dan takwa, dengan kata lain soleha. Nah, jadi Fatayat NU merupakan organisasi Islam yang memayungi perempuan supaya memiliki peranan yang kuat dalam masyarakat. Organisasi ini juga merupakan wadah bagi perempuan untuk mengembangkan diri. Hadirnya Fatayat NU di Azerbaijan berharap dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Azerbaijan, khususnya untuk kaum perempuan yang siap berperan. Nah, yang kedua ada organisasi OKI, yaitu Organisasi Kerjasama Islam, merupakan organisasi yang termasuk ke dalam organisasi internasional yang tujuan didirikannya untuk mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam, bertujuan pula untuk memperkokoh solidaritas Islam di antara negara dan anggotanya untuk memajukan peradaban dan keamanan dunia Muslim Nah, jadi di Azerbaijan juga mendukung misi OKI ini untuk menjaga kepentingan dunia Muslimnya, begitu. Di Azerbaijan, negara dengan penganut Muslim Syiah terbesar kedua di dunia setelah Iran, meskipun ada juga yang menganut Sunni, tetapi Iran sangat kuat membawa ajaran Syiah ke Azerbaijan ini, dan Syiah menjadi dominan di Azerbaijan. Namun Azerbaijan sendiri dianggap sebagai negara Muslim yang paling sekuler di dunia, yang merupakan negara sekuler yang menjamin kebebasan beragama, begitu. Nah, di Azerbaijan sendiri yang menyatakan bahwa agama memainkan peran penting dalam kehidupan mereka, yaitu dalam sehari-harinya banyak tarekat atau hakikat yang menyebarkan dakwah Islam dan juga mengembangkan peran penting dalam kemajuan umat Islam di sana, gitu, di Azerbaijan. Selain kesehariannya itu pasti ada masalah dan problematikanya nih yang ada di Azerbaijan ini, yaitu salah satunya adanya konflik antara Armenia dan Azerbaijan sendiri. Mengapa? Karena Armenia memulai melakukan serangan besar-besaran, berawal dari ini munculnya demonstrasi di wilayah otonomi Nagorno dan Karabakh yang mayoritasnya dihuni oleh etnis Armenia namun berada dalam teritori Azerbaijan. Menuntut untuk dengan Azerbaijan ini menuntut dengan digabungkannya dengan Armenia, meskipun upaya apapun itu telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik mereka, namun Azerbaijan dan Armenia masih tetap saja saling melakukan pelanggaran atau peperangan gencatan senjata. Justru situasinya semakin memburuk dengan adanya serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Azerbaijan dengan melibatkan persenjataan berat seperti adanya tank, helikopter, dan artileri berkaliber besar
Penyebab utama masalah ini atau di Azerbaijan dan Armenia adalah adanya rasa ketidakpercayaan mendalam antara kedua negara tersebut yang menjadi akar masalah, bukanlah masalah yang kecil gitu. Karena pentingnya wilayah Nagorno dan Karabakh, jadi masalah ini tuh bukan karena pentingnya wilayah Nagorno dan Karabakh, namun lebih ke persepsi kebencian yang dianut oleh kedua belah pihak negara Armenia dan Azerbaijan ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah peradaban Islam di Azerbaijan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan atau banyak kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.